Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang statistik. Statistik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan data. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang penyajian data. Di dalam menyajikan sebuah data, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk diagram batang. Diagram batang itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak. Diagram batang dapat digambar secara vertikal maupun horizontal. Contoh pertama, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Bisa kalian lihat tabelnya dalam bentuk diagram batang. Di sini dari tahun 2001 sampai 2004. 2001 di sini ada 6 orang siswa yang bermasalah. 2002 bisa kita lihat di sini ada 10 siswa yang bermasalah. 2003 itu ada 13 siswa. Dan 2004 itu ada 10 siswa yang bermasalah. Yang jadi pertanyaannya adalah, tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Jawab, jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004 sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 39 siswa. Jadi jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004 itu adalah 39 siswa. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Diagram berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah, perhatikan diagram batang berikut. Di sini ada 3 warna. Warna kuning adalah menunjukkan jumlah lulusan yang bekerja. Warna oranye itu menunjukkan banyaknya lulusan yang melanjutkan belajar, dan yang warna merah itu adalah menunjukkan banyaknya lulusan yang menganggur mulai dari tahun 1992 sampai 1996. Pertanyaannya, banyak lulusan yang tidak menganggur. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah, jawab sama dengan 200 ditambah 100 ditambah 225 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 75 ditambah 250 ditambah 75. Totalnya adalah 1225. Berikutnya, bentuk penyajian data yang kedua. Data bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran, di mana lingkaran tersebut dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Kita lihat contoh yang pertama. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang,
maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah. Perhatikan gambar diagram lingkarannya terbagi ke dalam beberapa juring. Satu juring itu adalah yang datang ke sekolah menggunakan sepeda, kemudian bus, kemudian motor, dan sisanya itu menggunakan jalan kaki. Jawab. Untuk derajat sektor siswa yang berjalan kaki berarti 360 derajat dikurangi penjumlahan 60 derajat ditambah 72 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya sama dengan 183 derajat. Sehingga banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah sama dengan 183 derajat dibagi 360 derajat dikali 480 orang. Totalnya 244 orang. Jadi banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah adalah 244 orang. Berikutnya contoh yang kedua. Perhatikan di sini. Hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah. Perhatikan juga diagram lingkarannya terbagi ke dalam beberapa juring. Untuk wira swasta, bekerja, menganggur, dan melanjutkan kuliah. Persentase tamatan yang melanjutkan kuliah sama dengan 100% dikurangi penjumlahan dari 25% ditambah 45% ditambah 10%. Totalnya 20%. Sehingga banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah itu sama dengan 20% dibagi 45% dikali 135 orang. Sama dengan 60 orang. Penyajian data yang berikutnya adalah bentuk diagram garis. Penyajian data dengan diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Contoh. Data lulusan SMK Nusantara yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai tahun 2007 sebagai berikut. Buatlah diagram garisnya. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu dari tahun dan jumlah siswa. Mulai 2003 dengan jumlah siswa 80, 2004 dengan jumlah siswa 100, 2005 dengan jumlah siswa 160, 2006 dengan jumlah siswa 120, dan 2007 dengan jumlah siswa 200. Perhatikan diagram garisnya. Pertama, buat garis vertikal dan horizontal, kemudian tahun dan jumlah siswa. Pada tahun pertama itu 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Untuk 2003, untuk jumlah siswanya mulai dari 80 siswa, 100 siswa, 120 siswa, 160 siswa, dan 200 siswa. Untuk 2003, perhatikan jumlah siswanya berdasarkan tabel. Nah, masing-masing titik pertemuan kedua garis itu dihubungkan.
Nah, titik-titik ini nanti akan dihubungkan dengan sebuah garis. Perhatikan di sini. Nah, ini yang disebut dengan diagram garis.